kita mulai sesi kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang pada sesi yang berjudul Indonesia's Economic Diplomacy, Risks and Opportunities in a Troubled World Economy. Sesi ini terselenggara atas kerjasama antara Foreign Policy Community of Indonesia dengan Universitas Lampung. Sesi ini akan diawali oleh penyampaian opening speech oleh Bapak Wakil Menteri Perdagangan Pak Jerry Sambuaga. Terima kasih Pak Jerry sudah menyempatkan hadir di acara ini. Setelah itu kita akan mengadakan interaktif panel discussion dengan 4 panelis yang namanya pasti sudah tidak asing lagi dan sangat kompeten untuk membahas topik kita kali ini. Panelis kita terdiri atas Bapak Arief Budiman, Deputy Chief Executive Officer dari Indonesia Investment Authority. Yang kedua adalah Bapak Tom Lembong, Director of Consilience Policy Institute. Selain itu beliau juga adalah Kepala BKPM periode 2016 sampai 2019 dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia periode 2015 sampai 2016. Yang berikutnya adalah Profesor Bimbo Santoso, PhD, Ketua Dewan Komisioner OJK periode 2017 sampai 2022. Ya. Mohon maaf ini contekan saya kepotong Pak. Dan yang terakhir adalah Ambasador Sumadi Broto Diningrat, Foreign Policy Community of Indonesia Senior Fellow. Beliau juga merupakan Duta Besar Indonesia untuk USA periode 2002 sampai 2005 dan juga Duta Besar Indonesia untuk Jepang dan Mikronesia pada periode 1998 sampai 2002. Terima kasih atas kehadirannya Pak Jerry, Pak Arief, Pak Tom Lembong, Pak Wimbo dan Pak Sumadi. Mari kita berikan aplaus untuk para panelis kita hari ini. Oke, kami sediakan interpreter. Di situ alatnya bisa diambil di sebelah kanan depan peserta. Silakan. Oke, tanpa berpanjang kata, saya persilahkan kepada Pak Wamendak, Pak Jerry Sambuaga untuk memberikan opening remarks-nya. Silakan. Terserah Pak, Bapak nyamannya gimana? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat dan semangat. Yang saya hormati senior-senior saya sapa dengan penuh hormat dan penuh kasih di sini. Pak Tom Lembong, Menteri Perdagangan di periode lalu, Pak Sumadi, Pak Dubes Excellency, Prof. Wimbo, Ketua OJK periode lalu, dan Pak Arief Budiman. Dan moderator tentunya, saya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin berdiri Ibu moderator supaya lebih gampang kita berbicaranya. Mohon izin senior, saya mempresentasikan sedikit. Saya agak sedikit impress dengan event kali ini. Banyak pembicara senior-senior yang hadir. Saya merasa sangat senang berdampingan dengan tokoh-tokoh hebat ya. Apalagi di sini ada Pak Tom. Pak Tom ini adalah mantan Menteri Perdagangan. Jadi kalau saya sajikan data-data Kemendak, mohon izin Pak Tom, mudah-mudahan ini juga bisa berkenan. Saya mungkin masuk aja beberapa fokus penyampaian. Karena saya tahu waktunya terbatas dan saya mohon izin para senior moderator, saya tidak bisa lama karena habis ini saya mesti ke Cianjur membantu korban gempa ya, yang dimana para korban sedang membutuhkan bantuan, jadi oleh karena itu izin saya harus mendahului. Saya masuk dulu di pertama presentasi sedikit singkat aja. Saya yakin masih ada yang mau tanya nanti, tetapi saya mencoba 10 menit paling maksimal, setelah itu kita bisa ada beberapa sesi diskusi. Nah, saya mau masuk dulu ke soal tantangan ekonomi dan juga situasi perdagangan Republik Indonesia. Per saat ini, dan apa yang telah kami capai dan apa yang telah kami saksikan dan kami accomplish bersama di tahun 2022. Nah,
Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa kekuatan ekonomi global ya, Indonesia saat ini ya, ini dalam kondisi yang menurut kami di Kementerian Perdagangan dan pemerintah merasa yakin dan percaya bahwa data yang kami terima itu terakhir di bulan Oktober 2022 kita itu naik GDP-nya dan menempati posisi ke-7 di tahun 2022 dengan nilai yang sangat signifikan. Nah, terima kasih, ada yang tepuk tangan loh. Nah, ini mungkin saya tidak akan bicara terlalu detail. Cuma ini semua bisa terjadi karena apa? Karena kita, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, karena kita, ini saya mesti sampaikan nih, mumpung ada Pak Tom di sini, saya ingin sampaikan karena kita ini per hari ini, kawan-kawan, neraca perdagangan Republik Indonesia itu mencapai angka tertinggi sepanjang Republik Indonesia berdiri. Nah, ini boleh tepuk tangan. Di angka 45,52 miliar US dollar. Ini tertinggi sepanjang Republik berdiri. Nah, artinya apa kalau surplus, kawan-kawan, adik-adik? Itu artinya ekspor kita lebih besar daripada impor. Ini saya tegaskan nih, biar clear dan jelas, crystal clear, bahwa neraca perdagangan pada 2022 Oktober akumulasi itu angkanya di 45,52 miliar US dollar surplus, yang artinya adalah ekspor kita lebih besar daripada impor kita. Jadi kalau ada yang menyatakan hoax-hoax yang menyatakan bahwa impor kita lebih besar, tidak tepat. Ini yang menyatakan bukan hanya Kemendak, tetapi juga BPS, Badan Pusat Statistik, badan yang kredibel, independen, objektif, dan memberikan data yang akurat. 45,52 miliar US dollar. Nah, ini supaya teman-teman tahu. Saya sampaikan secara terbuka bahwa kinerja perdagangan kita dalam kondisi yang baik. Ekspor lebih besar, surplus tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia berdiri. Nah, sumbangsih dari ini ya, saya ingin sampaikan itu didominasi oleh 5 produk besar kita ekspor. Mulai dari coal, batu bara, CPO, nikel, besi baja, elektronik, sampai juga kepada kayu dan produk-produk turunan. Dan yang semua disampaikan tersebut itu adalah produk-produk olahan. Nah, ini penting kawan-kawan supaya teman-teman tahu bahwa apa yang kami sampaikan di sini itu adalah produk-produk yang sudah diolah. Nah, ini penting untuk diketahui. Apalagi mungkin teman-teman mengikuti di media, salah satu program yang dilakukan pemerintah mengenai hilirisasi nikel, itu adalah bagaimana kami membangun smelter untuk mengolah nikel itu menjadi sesuatu produk yang lebih bernilai, dengan nanti itu mengirim produk-produk tersebut ke Eropa dalam bentuk baterai untuk kendaraan berlistrik. Ini konkret. Jadi biar teman-teman ketahui apa yang kami lakukan di pemerintah, khususnya di Kementerian Perdagangan, izin Pak Tom, ini adalah angka-angka yang valid, tepat, akurat, dan tidak berbasiskan perasaan, tapi berbasiskan fakta yang disajikan di pemerintah. Nah, kawan-kawanku sekalian, 45,52 miliar US dollar, 70% barang dari ekspor itu adalah barang-barang yang sudah diolah. Barang-barang industri, bukan barang-barang konsumsi. Nah, ini penting untuk diketahui oleh kawan-kawan sehingga kawan-kawan juga bisa mengetahui secara komprehensif maksud dan juga tentunya peluang-peluang yang bisa didapatkan dari kinerja kita yang surplus mencapai 45,52 miliar US dollar. Nah, dan ini angka surplus ini alhamdulillah puji Tuhan ya, ini fakta 30 bulan berturut-turut Ibu Moderator. Saya ingat itu. Saya jadi wamen tahun 2019, diangkat oleh Bapak Presiden, masuk ke office, melihat banyak potensi, dan semenjak itu sampai dengan sekarang, puji Tuhan, alhamdulillah, surplus berturut-turut, tidak pernah defisit. Boleh tepuk tangan untuk itu. Nah, tentu kita punya tantangan, pasti ya. Tapi karena ini terbatasnya waktu, saya coba langsung aja masuk, karena ini topiknya adalah soal diplomasi ekonomi. Per hari ini, kawan-kawan, kita sudah menyelesaikan 26 perjanjian dagang atau trade agreements, ya, baik itu PTA, FTA maupun SEPA. Singkatannya mungkin teman-teman tahu. Nah, ini semua 26 perjanjian dagang. Baik yang sudah selesai, sudah di-signing
maupun sudah diratifikasi atau sudah masuk dalam tahap implementasi. Ini 26 perjanjian dagang ini banyak, saya nggak bisa bahas satu persatu, tetapi ini adalah pencapaian yang luar biasa dan ingin saya sampaikan di sini. Ini ada di semua benua. Asia ada, Afrika ada, Australia ada, Eropa ada, dan Amerika ada. 26 perjanjian dagang. Di sini ada Pak Dubes mengetahui persis bagaimana perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh beliau dalam mensukseskan perjanjian-perjanjian dagang ini. Tidak hanya kerja keras Kemendak, tetapi juga senior-senior yang ada di sini termasuk Pak Tom yang dengan gigih memperjuangkan banyak perjanjian dagang ini terrealisasi. Nah, saya sebut satu saja dari 26 perjanjian dagang ini karena waktu terbatas. Kenapa ini penting? Satu saya sebut, contoh Indonesia Australia SEPA, izin Pak Dubes. SEPA itu Comprehensive Economic Partnership Agreement. Keuntungannya banyak. Mulai kerja sama student, vokasi, tenaga kerja, bla bla bla. Tapi saya fokus satu saja, soal tarif biaya masuk. Tarif biaya masuk kita, Pak Dubes sangat mengetahui persis, itu masuk ke Australia, barang-barang kita, barang-barang ekspor kita, kawan-kawan sekalian, masuk ke Australia, itu hampir mencapai 7.000 produk, 6.900 sekian, itu tarifnya zero. Tarif biaya masuknya kosong. Artinya apa? Practicality, efisiensi, dan juga tentunya penekanan cost untuk para eksportir. Dan ini memotivasi para eksportir kita untuk melakukan ekspor ke Australia. Bayangkan itu, hampir 7.000 produk, tarif biaya masuknya kosong. Itu adalah perjuangan yang kita lakukan. Yang sangat luar biasa Pak Dubes, terima kasih. Karena ini salah satu yang menjadi wujud konkret bagaimana keberpihakan pemerintah kepada para eksportir, khususnya pedagang dan juga UMKM. Nah ini kita bisa lihat, itu saya baru bicara satu Australia, belum bicara-bicara yang lain. Ya. Saya kasih contoh satu lagi, ya, karena waktu terbatas, izin Bu Moderator. EFTA itu negara-negara Eropa, non-Uni Eropa. Ya. Negara-negara Eropa, non-Uni Eropa, salah satunya Switzerland. Ya. Kita juga ada. SEPA dengan EFTA. Saya ingin sampaikan di sini, ya ini saya sampaikan secara terbuka. Eropa itu negara-negara atau komunitas Eropa itu banyak yang mengkritik, ya soal apa, Bu Moderator? Soal produk. Salah satunya soal CPO. Ya, CPO kita banyak dikritik. Saya tahu persis ini kenapa? Karena saya ketua delegasi yang menuntut Uni Eropa waktu diskriminasi terhadap CPO kita diberlakukan di tahun 2020. Ya. Nah, kenapa saya katakan ini penting? Karena di EFTA SEPA, ya, salah satu negara yang biasanya kritikal, Switzerland saya sebut, itu sampai melemparkan referendum kepada masyarakatnya untuk menentukan apakah kita, Indonesia maksudnya, dengan negara-negara EFTA itu, khususnya Switzerland, bisa melakukan kerjasama. Kenapa? Karena ada salah satu produk di situ yang dianggap oleh komunitas Eropa itu katanya membahayakan. Katanya, namanya CPO. Singkat cerita, setelah rakyat memilih, setelah rakyat melakukan referendum di Switzerland, hasilnya apa? Ternyata publik dari Switzerland itu menyetujui, bahkan mengiyakan kerjasama dengan Indonesia, SEPA dengan Indonesia. Ini tepuk tangan dulu untuk ini perjuangan yang tidak mudah. Artinya apa? Ini pesan kepada Uni Eropa, komunitas Eropa yang selama ini mengkritik, ya, supaya apa? Supaya mereka bisa melihat negara-negara EFTA pun termasuk Switzerland menerima kerjasama dengan kita. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Harus dicatat ini. Signal yang, message yang jelas bahwa negara-negara EFTA pun menerima dan mengiyakan kerjasama dengan kita. Tidak mudah. Ini perjuangan. Diplomasi ekonomi, ini topik yang sesuai dengan apa yang kita bahas Bu Moderator. Ini wujud konkret. Pemerintah melakukan ini. Perjanjiannya direalisasi dan implementasi. Ya, bukan sesuatu yang kosong-kosong, sesuatu yang jelas, yang konkret, yang diperjuangkan dan sudah masuk dalam tahap implementasi. Nah oleh karena itu, perjuangan diplomasi ekonomi melalui trade agreements itu harus kita teruskan dalam hasil-hasil yang nyata untuk para masyarakat dan juga para pedagang dan pelaku usaha. Karena ujung-ujung dari semua ini, ya, pemerintah berjuang, fight, memfasilitasi, bernegosiasi, signing, diratifikasi oleh DPR dan seterusnya. Tetapi ujung-ujungnya adalah untuk benefit masyarakat, benefit para pelaku UMKM, benefit para pedagang pasar. Ya, saya hampir setiap hari Bu Moderator, saya kerjanya ke pasar, pasti Pak Tom juga tahu karena beliau dulu Mendak.
Kita melihat cek komoditas harga pasar, harga cabai, harga bawang putih, harga minyak goreng, alhamdulillah puji Tuhan sudah 14.000 sesuai dengan HET, harga eceran tertinggi. Mungkin teman-teman adik-adik ada yang suka ke pasar bisa dicek. Itu wujud konkret dari apa? Pemerintah memberikan pelayanan publik. Dan itu trickle down effect dari perjanjian dagang ini yang memberikan banyak efisiensi kepada stabilitas harga komoditas, efisiensi dan juga supply chain. Banyak mungkin yang bisa kita bahas di sini, cuman karena waktu terbatas, saya perlu memastikan bahwa apa-apa yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya oleh Kemendak ini adalah membuahkan hasil yang nyata. Nah, satu lagi saya bicara soal RCEP, perjanjian dagang, karena konteksnya diplomasi ekonomi. RCEP itu singkatan dari Regional Comprehensive Economic Partnership, itu di ASEAN. Di ASEAN itu, kawan-kawan, Bapak Ibu sekalian, kita akan menjadi ketua ASEAN tahun depan. Ya. Mungkin teman-teman yang anak-anak HI tahu, karena sebelum saya jadi wamen saya juga dosen HI, jadi saya cukup menguasai soal-soal HI ini. ASEAN itu organisasi terbesar di Asia Tenggara, kita menjadi ketua ASEAN next year, tahun depan, dan di ASEAN kita banyak memberikan peran yang strategis. Salah satunya adalah lewat kesepakatan RCEP. RCEP itu blok ekonomi terbesar di dunia, 30% populasi, karena di RCEP itu tidak hanya negara ASEAN, tetapi juga negara non-ASEAN. Siapa negara non-ASEAN? Australia, Selandia Baru, Jepang, Korea, dan China. Itu 30% populasi dunia. Bayangkan itu, di mana Indonesia menjadi ketua ASEAN tahun depan, menguasai 30% populasi, marketnya masuk, kita juga bisa melakukan trading secara lebih signifikan. Nah ini wujud konkret sekali lagi dari perjanjian dagang yang kita sepakati. Kebetulan saya di Simrip di Kambodia 2 bulan yang lalu, dan juga Pak Presiden beberapa waktu yang lalu juga di Kamboja, di Phnom Penh, menyaksikan bagaimana implementasi nilai-nilai daripada kesepakatan ASEAN tersebut direalisasikan. Intinya panjang, lebar, tentunya banyak maknanya, tetapi ini yang paling penting adalah diplomasi ekonomi kita dilakukan, Bu Moderator. Oke, terakhir ya, karena waktu yang terbatas nih ya. Saya selalu semangat kalau kita bicara soal beginian. Nah mungkin saya mau langsung masuk ini aja, digitalisasi. Nah ini penting Bapak Ibu sekalian. Ini banyak banget nih slide-nya ya, saya nggak yakin kita sempat, nah slide-nya mungkin belum diupdate. Oke, saya bicara terakhir soal digitalisasi. Teman-teman yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan tema, salah satu tema yang diusung dalam G20, ya, Recover Together, Recover Stronger, salah satu tema yang diambil adalah, turunannya adalah digitalisasi. Digitalisasi itu, Bapak Ibu sekalian, penting. Ya, saya mungkin tidak bisa cerita panjang, cuma saya fokus ke satu saja. Salah satu produk digital yang sekarang lagi populer, yang sekarang lagi in, yang generasi muda lagi tertarik, salah satunya adalah kripto. Nah, ada Pak Wimbo di sini, nanti mungkin bisa bicara-bicara banyak soal kripto. Kripto Bapak Ibu sekalian, di Indonesia per hari ini, per saat ini, ya, itu didefinisikan, diperlakukan, dianggap dan diatur sebagai komoditas. Makanya per hari ini masih di bawah Kementerian Perdagangan. Tapi nanti ada undang-undang P2SK yang akan segera disahkan, mungkin akan shift ke OJK. Nah tetapi per hari ini saya bicara sedikit karena ini masih di bawah di Kemendak, kripto itu besar. Ya. Transaksinya saya kasih tahu, 2020 itu akumulasi 64,9 triliun rupiah. Di 2021 Desember 859,4 triliun rupiah. Per hari average-nya 2,3 triliun rupiah. 90% yang main kripto itu usia 17 sampai 35 tahun. 16,1 juta per September 2022 sudah KYC by the way, itu yang terregistered account. Artinya apa? Potensi luar biasa. Nah kenapa saya katakan ini luar biasa? Karena ini bisa menjadi produk ekspor kawan-kawan. Saya melihatnya dari perspektif perdagangan, izin Pak Tom. Kenapa? Karena dari 20.000 sekian token yang ada worldwide, ada 383 token yang diakui di Indonesia yang terregister di Bapepti, di Kemendak. Dan dari 383 itu ada 10 token produk made in Indonesia. 100% made in Indonesia. Nah ini yang kita harus kembangkan, ini yang harus kita kapitalisasi, ini yang harus kita utilisasi. Kita bangga kalau ada orang-orang luar negeri beli token-token lokal made in Indonesia. Kalau kita beli Bitcoin, kita beli Ethereum itu biasa. Tapi kalau token-token kita dibeli oleh orang-orang di Afrika, oleh orang-orang di Eropa, betapa bangganya kita. Nah ini yang harus kita lakukan dan kita harus genjot. Nah yang terakhir dan yang paling terakhir,
izin Bu Moderator, kita harus bangga dengan produk lokal. Setuju nggak kawan-kawan? Setuju ya? Ada pemerintah namanya Gernas BBI, bangga buat Indonesia. Ini para senior juga yang mencanangkan. Ini harus kita dorong. Dan jangan cuma jadi slogan. Saya bicara dari perspektif perdagangan. Jangan cuma jadi slogan, tapi kita lakukan, kita praktikkan. Ini hubungannya luas sekali dengan perdagangan dan juga dengan konstelasi perdagangan global. Tunjukkan Bapak Ibu, teman-teman, bahwa kita cintai produk Indonesia. Contoh paling konkret ya, saya hari ini di sini, saya pakai baju batik. Ini 100% made in Indonesia, saya beli langsung dari pengrajin, saya jahit UMKM Pak Tom. 100% made Indonesia, kebetulan warnanya kuning, izin. Yang kedua, saya pakai jam tangan. Ini mungkin bisa disorot ya, jam tangan saya nih. Jam tangan saya ini buatan Jawa Barat. Made in Indonesia 100%. Ini kemarin menjadi salah satu souvenir untuk leaders yang coming di G20. Ya. Baju, celana saya juga sama. Ini saya nggak bisa kasih lihat mereknya, coba ini made in Indonesia 100%. Satu lagi, sepatu saya. Sepatu saya, teman-teman, izin senior, ini made in Indonesia 100%. Buatan Jawa Barat, saya beli online, saya pakai terus setiap saat, dan karena yang jual, senang saya beli, sepatu ini sesuai nama saya, Jerry Sambuaga. Ya. Jadi ada sepatu Jerry Sambuaga konkret made in Indonesia 100%. Dari atas sampai bawah produk lokal, tetapi pemikiran harus global. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Ya, kayaknya kita harus kasih applause juga ya, dari atas ke bawah itu produk Indonesia ya, Pak Jerry. Kalau boleh saya todong satu pertanyaan ya, Pak Jerry, ini sebelum meninggalkan acara. Ini dengan kondisi krisis saat ini, mungkin setiap negara kan memikirkan negaranya sendiri gitu. Jadi ada pendapat bahwa setiap negara adalah usaha untuk membuat proteksi terhadap negaranya. Jadi bagaimana sebenarnya prospek perjanjian perdagangan bilateral, regional, multilateral di tengah ada tendensi ke arah sana. Yang kedua, kalau lihat dari sekian banyak perjanjian perdagangan, kalau kita mau fokus gitu, itu yang potensial yang mana sih? Ya, mungkin bisa dijawab singkat Pak Jerry. Oh, sebelumnya mungkin nama saya Alin dari LPM Fakultas Ekonomi UI. Jadi mungkin supaya kenal tadi belum sempat memperkenalkan diri. Silakan Pak Jerry. Makasih Bu Alin, saya langsung jawab ya. Jadi mungkin kalau kita bicara soal proteksionis, saya pikir negara-negara banyak yang melakukan itu dalam konteks bagaimana memproteksi produk-produk dalam negeri. Tapi satu hal ya yang kita tidak bisa lupakan, dan saya yakin kita semua di sini sepakat untuk itu. Ya, kita ini hidup di zaman yang menuntut interdependency. Ya, interdependence is growing. Jadi kita nggak bisa hidup sendiri, satu. Produknya juga demikian. Nggak bisa kita mengisolasi produk, memblok produk sehingga negara-negara lain tidak mendapatkan. Nggak bisa seperti itu. Apalagi sekarang sedang pandemi, walaupun sudah post pandemi. Nah, ingin saya tunjukkan ya, ketika ada sesuatu yang atau suatu negara atau mungkin satu komunitas melakukan hal-hal seperti ini, ya, itu kita sebagai negara bisa mengeksersis hak kita. Ya, di forum WTO namanya, di World Trade Organization, untuk mempermasalahkan hal tersebut. Contoh yang tadi saya baru sebutkan soal CPO. CPO kita itu is being blocked dan sedang diperlakukan secara diskriminatif oleh Uni Eropa. Kita sebagai negara berdaulat menggunakan hak kita untuk mempermasalahkan itu dan mempertanyakan itu. Ya, sebagai contoh ya, mungkin ada isu-isu soal lingkungan yang diberikan, dijadikan alasan. Tetapi usut punya usut. Setelah kita lihat, setelah kita observasi lebih lanjut, ternyata bukan soal itu. Ternyata soal kompetisi. Produk mereka lebih mahal dibanding produk kita, 5 kali lipat. Satu, ya kan? Dan saya ingin tanyakan, waktu itu saya tidak perlu sebut negaranya, ada satu negara mengkritik sekali Prof waktu itu. Katanya ini CPO kita berbahaya. Ya. Ujung-ujungnya dia mempermasalahkan soal lahan. Katanya kita tidak cukup mempreserve kawasan hutan kita Pak Tom. Satu negara tersebut, saya tidak perlu sebut namanya, dia mempermasalahkan itu. Tapi kontradiksinya adalah, ternyata negara yang mengkritik itu, dia mempreserve kawasan hutannya kurang dari 15%. Nah kita lebih dari 50%. Jadi di mana letak keadilan itu?
Di mana letak persepsi yang seharusnya dibangun berdasarkan asas fairness. Nah ini yang harus kita perjuangkan kawan-kawan, diplomasi ekonomi melalui sebuah forum yang tepat. Salah satunya adalah lewat komunikasi dan juga koordinasi dan juga perundingan, tidak hanya lewat bilateral, tetapi juga dalam forum-forum organisasi internasional. Nah saya yakin makanya kesempatan ini, saya senang ini banyak anak-anak muda yang tertarik dalam isu-isu hubungan internasional dan seterusnya. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadikan salah satu momen untuk kita memaknai secara lebih komprehensif. Lalu yang kedua tadi soal, yang fokus. Saya izin, sini ada senior-senior mungkin sangat paham bagaimana kita bisa mengambil benefit dari perjanjian dagang. Nah, kita fokus sekarang coba mengeksplorasi pasar-pasar non-tradisional. Ada istilahnya kalau di perdagangan, pasar-pasar non-tradisional yang selama ini mungkin belum terjajaki. Ya. Nah, kawasan-kawasan mana itu? Seperti Latin Amerika, ya. Lalu kawasan-kawasan mungkin Timur Tengah. Ya. Mungkin kita banyak fokus ke kawasan Latin Amerika atau Amerika Latin yang selama ini mungkin bisa menjadi salah satu hub untuk kita masuk ke negara-negara di benua Amerika. Sebagai contoh, kita baru-baru saja dengan Chile, kita melakukan CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Chile itu menjadi salah satu juga alternatif dan juga salah satu sasaran bagaimana kita bisa mencapai produk-produk kita yang selama ini dibutuhkan oleh Chile bisa masuk dengan gampang dan juga tidak hanya lewat Chile tetapi juga lewat negara-negara tetangga di Chile. Nah ini menjadi salah satu prioritas. Ya. Tetapi bukan berarti kita tidak melihat yang lain. Ya. Karena kan kita prinsipnya adalah bagaimana memastikan perjanjian dagang itu bermanfaat secara resiprokal. Nah, resiprokal artinya bagaimana pihak-pihak yang berkepentingan itu mendapatkan keuntungan. Nah, termasuk kita tentunya. Yang paling penting adalah kepentingan kita, kepentingan nasional, dan kepentingan Republik itu harus diperjuangkan. Jangan sampai benefit-benefitnya tidak ada. Nah, oleh karena itu tadi dari 26 perjanjian dagang, ya, kami ingin melihat fokusnya di mana, apa yang bisa didapatkan, produknya apa, dan yang paling penting adalah manfaatnya untuk Republik kita. Nah mungkin seperti itu, izin Bu Alin, Bu Moderator. Oke, terima kasih banyak Pak Jerry Sambuaga. Kita kasih applause ya buat Pak Jerry yang sudah memberikan banyak insight untuk kita. Mungkin sebelum Pak Jerry meninggalkan venue ini, mohon izin dengan Bapak yang lain untuk berfoto bersama. Ya, supaya lengkap fotonya ya Pak. Terima kasih Pak Jerry, semoga lancar perjalanannya. Ya, kita lanjutkan dengan diskusi interaktif kita hari ini. Kita sudah punya 4 panelis yang luar biasa. Kalau boleh saya mau bertanya bergantian, mungkin pertama ke Pak Tom Lembong ya. Kalau boleh Pak, saya ingin melanjutkan tadi isu yang sudah disampaikan oleh Pak Jerry juga terkait dengan non-trade barriers ya untuk produk agriculture dan juga forestry gitu. Jadi ini ada perkembangan sustainability standard di tingkat global itu semakin dinamis, semakin stringent, semakin sulit mungkin kita penuhi. Dan bukan hanya dari standar seperti RSPO, ya, FSC dan lain-lain, tapi juga yang berupa regulasi. Sekarang Uni Eropa sedang propose no deforestation commodities. Ya, ada EU propose regulation untuk no deforestation commodities, dipastikan traceability-nya, padahal mungkin banyak negara berkembang, producing countries itu nggak punya sistem seperti itu. Kemudian di US dan UK juga seperti itu. Intinya bagaimana kita melihat ini gitu. Di tengah mungkin kebutuhan sustainability, penyapai indikator sustainability itu penting, tapi juga
jangan-jangan seperti Pak Jerry sampaikan bahwa ini sebenarnya untuk kepentingan negara masing-masing. Silakan Pak Tom. Ya, terima kasih Bu Alen, moderator kita yang saya hormati, senior-senior saya, senior-senior kita, Pak Wimbo, Pak Sumadi, kawan saya dari puluhan tahun yang lalu, Pak Arief, tentunya dengan juga menyapa Pak Jerry tadi, Pak Wamendak, Ibu Bapak hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Tadi yang Bu Alen tanyakan ya mengenai mungkin yang Bu Alen maksud itu non-tarif barrier. Ya. Non-tarif barrier. Jadi tadi Pak Jerry sudah menerangkan satu manfaat dari perjanjian perdagangan adalah kita bisa nurunin tarif barang kita saat masuk ke pasar ekspor seperti tadi Australia. Yang tadinya mungkin barang kita kena tarif impor 7%, 10%, sekarang dibebaskan dari tarif impor menjadi 0%. Ya. Itu sebuah halangan perdagangan yang namanya tarif barrier, ya, yaitu tarif impor. Ya. Nah tadi Bu Alen menanyakan sesuatu yang sangat relevan sekali, yang terus terang semakin relevan karena sekarang permainannya semakin ke sana. Ya. Di seluruh dunia tingkat tarif impor itu udah rendah. Ya, di tahun 70-an, tahun 80-an, mungkin 50-60 tahun yang lalu, tarif impor itu bisa sampai 40%, 30%. Sekarang udah turun ke 10%, 7%, dan di antara negara-negara yang bisa mengadakan perjanjian perdagangan sudah 0%. Ya. Tapi sekarang permainannya bergeser. Bergeser ke regulasi-regulasi, standar-standar produk, ya, dan kualifikasi-kualifikasi lainnya yang non-tarif, ya, yang bukan berupa angka atau bea gitu ya. Saya kira yang perlu kita tegaskan adalah dunia berubah drastis. Dunia berubah sangat-sangat drastis ya. Hanya dalam 7 tahun terakhir, sejak saya terakhir menjabat sebagai Menteri Perdagangan, dibandingkan sekarang Pak Jerry menjabat sebagai Wakil Menteri Perdagangan, hemat saya mungkin kompleksitas dunia naik 10 kali lipat. Ya, waktu saya masuk kabinet 2015, itu Presiden Xi Jinping di Tiongkok baru menjabat 2 tahun. Waktu itu sudah menjelang akhir masa jabatan Presiden Obama di Washington. Ya, hubungan antara Tiongkok dengan Amerika masih cukup akur. Ya, dan banyak sekali kerjasama Tiongkok dengan Amerika, termasuk di bidang iklim ya, climate policy. Sekarang hubungan antara Tiongkok dengan Amerika sangat tegang, ya, sangat penuh dengan friksi, sangat penuh dengan tantangan dan kompleksitas ya. Meskipun syukur kemarin di G20 Bali ada sedikit terobosan, suasana antara Presiden Biden dengan Presiden Xi Jinping jauh lebih hangat daripada yang ditakuti ya. Jadi semoga ini bisa menjadi landasan baik untuk hubungan dua superpower ini ke depan. Ya. Kedua, kompleksitasnya adalah krisis iklim. Ya, musim kemarau kemarin, mungkin kita di Indonesia nggak terlalu memperhatikan, ya. Tapi musim kemarau kemarin itu kemarau paling parah di Eropa dalam 500 tahun. Ya, kemudian beberapa bulan kemudian di musim fall ya, musim rontok, musim gugur, makasih. Itu kebalikannya, Pakistan kena hujan lebat, banjir, sehingga 2/3 dari negara itu terbenam air. Ya, jadi krisis iklim jauh lebih parah sekarang daripada 7 tahun yang lalu. Kenapa saya menguraikan semua ini? Karena tadi mengacu kepada standar-standar produk, standar-standar perdagangan, ya, bahwa semua produk harus lebih ramah lingkungan, bahwa semua produk harus menurunkan emisi, itu adalah sebuah keniscayaan. Ya, kita tidak bisa menghindarinya, ya, seluruh dunia ke sana, dan faktanya banyak negara tetangga kita, banyak negara saingan kita sanggup. Ya, jadi kalau Thailand bisa, kalau Vietnam bisa, kalau Malaysia bisa, masa kita nggak bisa memenuhi standar-standar yang lebih tinggi terkait emisi, terkait polusi, terkait kesejahteraan
pegawai dan sebagainya ya. Jadi ini memang tren yang tidak bisa terelakkan dan saya pede, saya yakin bahwa industri kita bisa, sektor jasa kita bisa, publik kita bisa. Terima kasih. Jadi nadanya optimis ya Pak Tom. Iya. Iya, tadi saya grogi salah sebut harusnya non tariff barriers ya, bukan non trade barriers. Ya, mungkin saya ingin melanjutkan ke Pak Arief nih kalau bisa nih. Ini dengan kalau ini sekarang terkait financing investment ya Pak ya, mungkin melanjutkan dari isu sustainability, ini kan BRI juga Belt and Road Initiative itu sedang membuat framework green financing gitu. Kemudian kemarin juga dari G20 itu ada komitmen untuk memberikan dukungan 20 billion USD untuk Just Energy Transition Partnership gitu. Nah ini gimana strateginya supaya kita bisa follow up. Soalnya kadang-kadang komitmen nih suka komitmen aja nih Pak. Jadi bagaimana nanti akhirnya ada pipeline project, ada financial close, projectnya jalan gak mangkrak sampai akhirnya berdampak gitu. Nah itu gimana Pak? Silakan. Ya, baik terima kasih. Saya boleh 2 menit yang tadi nggak nambahin yang tadi? Ini kan menarik ya. Kalau tadi Ibu Alin secara diplomatis mungkin ngerasanya itu sebagai tariff barrier ya. Kalau kita mungkin banyak diskusi dengan banyak investor, ini actually another opportunity buat Indonesia untuk jadi world champion. Kenapa? Kita itu kalau misalnya kita bicara electric vehicle ya, naturally resourcesnya banyaknya di sini kalau mau buat baterai. Nikel kita nomor 1, koper kalau nggak salah nomor 5, bauxite nomor 7. Jadi itu satu ya. Terus kalau kita bicara untuk carbon mitigation, kan nggak semuanya harus nge-reduce emission, bisa di-reduce emission, tapi juga untuk untuk mereduksi itu kan bisa pakai karbon ya. Kita tuh punya physical stock karbon terbesar di Asia Tenggara. Ada natural forest kita 97 juta hektar. Kita punya peatland 7 juta hektar kalau nggak salah. Jadi mungkin kalau secara diplomasi mungkin kita ingin ini ya, nanti saya akan balik ke just transition. Berdiplomasi mengenai bagaimana agar produk kita tidak di ini. Tapi at the same time, kalau secara makro kita juga memahami opportunity-nya, sebetulnya kita udah lewat, kita miss the manufacturing boom tahun 70-an. We miss the oil boom. We miss the maybe commodity boom. Sekarang ini kita sebenarnya punya komoditas yang luar biasa besar. Di masa-masa orang itu lagi mengepus energy sustainability. Jadi mungkin ini saya sorry ya 2 menit aja tuh tadi. Karena this is probably another chance buat Indonesia untuk jadi truly global leader. Nah tapi balik ke yang tadi misalnya di JETP dan segala macam. Nah, kita semua tahu ini banyak teman-teman mungkin kebanyakan dari hubungan internasional ya. Kalau headline newsnya pasti oke lah. Cuman yang detail-detail di bawahnya emang panjang banget biasanya Pak gitu. Saya itu kalau di INA itu kan setiap kunjungan presiden atau menteri, dulu Pak Tom saya ketemu siapa, balik ke sini, nah ini langsung eksekusi gitu kan. Karena udah tergantung negaranya cipika-cipiki atau tanda tangan kan gitu Pak. Tapi pada saat kita harus eksekusi itu susah karena banyak sekali detail-detail yang harus kita ini kan. Nah, JETP saya rasa itu sangat baik, kita sambut baik karena memang untuk membuat transisi energi di Indonesia itu agak sulit ya karena kita banyak batu baranya. Yang salah satu diplomasi, contohnya salah satu tantangan diplomasinya adalah seperti ini. Tadi Bu Alin udah bilang taksonomi green itu kan beda-beda. Eropa beda, OJK ada taksonomi juga, ini juga. Tapi pada suatu saat kita itu kan memang harus menarik dana atau capital dari global ya. Memang terbatas kita dana capital. Untuk itulah mungkin buat teman-teman yang belum kenal INA, kita didirikan. Kita sovereign wealth fund kecil, kita cuma $5 miliar dibanding yang paling gede di dunia itu sekarang dulunya Norway, tapi baru disalip sama Cina, $1,3 triliun. Tetangga kita East Timor itu $15 miliar. Kitanya 5, East Timornya 15. Kalau yang lainnya udah ribuan miliar dolar. Tapi sebagai contoh untuk challenge-nya ini, tentunya taksonomi ini beda-beda, tapi sebagai contoh,
challenge kita salah satu sekarang itu untuk mereduksi karbon adalah bagaimana kita bisa mematikan lebih cepat PLT apa ya kalau batu bara itu ya? PLTU batu bara. Nah, baru saja Kementerian Keuangan didukung ADB dan didukung semua Kementerian Luar Negeri segala macam itu membentuk ada Energy Transition Mechanism ya, country platform untuk melakukan itu. Nah, INA membantu kalau kita reduksi batu bara pastinya itu kan mereduksi karbon ya. Tetapi kenyataannya orang itu nggak mau batu bara aja. Jadi buat INA fundraising, baik itu equity itu modal ya, saham, atau bentuknya pinjaman bank, sedikit sekali yang mau. Kenapa? Karena itu tidak dianggap green. Ya. Jadi kita mau matiin batu bara lebih cepat, itu tidak dianggap green. Dia harus dibandel sama yang lainnya. Nah, dia dibandel sama renewable, mau dibandel sama ini. Jadi kalau kita melihat JETP, mungkin teman-teman nanti akan bisa melihat ya framework atau tapi banyak sekali memang syarat-syarat dan memang ini awal yang bagus. Tetapi untuk eksekusinya Bu Alin ya ini mohon maaf ya, karena JETP ini kan bukan pertama ya, JETP udah ada di South Africa sebelumnya membantu juga. Dan memang ada terms yang mungkin memang harus kita address sehingga itu betul-betul komitmen ini yang komitmennya betul-betul komitmen bisa dideploy ke area-area yang betul-betul dibutuhkan oleh Indonesia. Jadi di sini kebetulan kita juga di B20 itu kan kita ada ini ya, dan itu itu bukan hanya negara Indonesia aja, jadi nggak usah terlalu ini juga ya, nggak usah terlalu kita Indonesia aja. Memang di B20 itu kita ada salah satu task force finance and infrastructure, memang jelas ada negara yang istilahnya ingin mempush pada green yang kita dukung, tetapi bagaimana transisi ini dilakukan secara adil, just transition kan. Bagaimana agar kita kalau kita ngelihat secara emisi negara-negara maju itu kan jauh lebih tinggi. Saya jadi kepanjangan ngomong nih, jadi saya consciously stop my rambling gitu. Tapi mohon maaf, tapi seperti itu, positif, kita sangat dukung, tapi memang banyak sekali negosiasi baik oleh pemerintah maupun pebisnis yang harus dilakukan di setiap level. Ya, menarik sekali. Terima kasih Pak Arief ya. Memang ini juga ada banyak PR ya, kayak misalnya membuat common framework untuk tadi masalah definisi aja ya tentang satu sektor itu dikatakan green atau tidak ya, karena ini sangat penting untuk nanti akhirnya insentif itu ke sektor tersebut. Ini menyambung ini nih kalau boleh ke Pak Wimbo nih. Nih saya tahu Pak Wimbo ini salah satu pionir ya Pak ya yang mengawal sustainable finance ya Pak ya. Membuat regulasi dari sejak ada roadmap sustainable finance 2014 ya. Bagaimana sektor lembaga jasa keuangan itu bisa berkontribusi untuk pembangunan berkelanjutan. Nah, ini kan banyak sekali tantangannya ya Pak ya. Gaungnya tuh besar, tapi kalau kita lihat mungkin portofolionya nggak terlalu menggembirakan ya kalau dari sisi portofolio, walaupun lembaga jasa keuangan berbenah juga gitu untuk ini. Kalau boleh Pak, bagaimana nih supaya di Indonesia sustainable finance itu bisa diakselerasi, sektor finance ini bisa ngerti itu sebenarnya gimana sih cara menyalurkan pembiayaan ke sektor mana, bagaimana risikonya, kemudian juga sampai pada akhirnya portofolionya meningkat, terutama khususnya ini kan kalau lembaga jasa keuangan dari mulai yang besar sekali sampai yang kecil. Nah itu mainstreaming sampai ke pasar yang sangat luas itu seperti apa? Kalau boleh Pak Wimbo, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Makasih Ibu Moderator, ya seluruh pembicara di sini, Pak Tom, Pak Sumati, Ambasador, ya, Pak Arief, ya. Luar biasa hari ini, terima kasih diundang. Ya. Ini saya bisa memberikan tip-tip atau pandangan-pandangan ya mengenai ini judul besarnya diplomasi. Ya. Saya rasa penting untuk generasi milenial ini. Dan tadi ditanya kaitannya dengan sustainable finance, ini mungkin saya sedikit akan lebih luas dari itu. Yang namanya diplomasi, right or wrong,
kita harus merujuk kepada kepentingan negara kita, NKRI kita di bidang apapun, ya. Ya, karena dalam agenda global negara itu sama, di negara lain akan begitu juga. Ya, partner kita akan memprotek kepentingan bangsanya. Ya, negara manapun sama itu. Saya punya pengalaman waktu saya jadi direktur eksekutif IMF, ada beberapa negara tidak punya artikulasi rasional yang benar. Tapi alasannya, ya that is the mandate in the constitution of my country. Jadi nggak mundur dia. Karena memang pesannya begitu. Atau bilang saya, I don't have any statement, otherwise I have to go back to Congress misalkan. Nah ini satu memang tidak benar atau salah tapi kepentingan. Dan kita tahu semua multilateral development ya itu dibentuk ya dari kepentingan Perang Dunia Kedua ya, di mana pemenang perang ya mempunyai kepentingan yang lebih di situ. Nah ini kita tahu ada IMF, ada World Bank, ada World Trade Organization, ya, ada Basel Committee sama ya. Areanya berbeda. Jadi itu yang sehingga kita kalau akan menjadi seorang yang unggul dalam, mungkin ini ambasador sebenarnya yang lebih pas ini nanti. Ini memang harus paham kepentingan negara kita apa. It's not about benar atau tidak. Saya punya pengalaman waktu negosiasi di Basel Committee menentukan level capital minimum untuk bank. Kita tahu kita mempunyai background yang berbeda. Bank yang dia bilang adalah International Active Bank. Bank kita enggak. Ya. Tapi kita tahu mereka berdebat karena begitu kapitalnya mahal, banknya menjadi tidak kompetitif. Apa yang terjadi? It's not about the rational discussion. Diskusinya ngitung kancing baju akhirnya kesepakatannya. 8% capital charge, enggak punya rasional yang benar. Oke lah. Daripada kita enggak deadlock dan enggak ada deadline, oke lah kita sepakat 8%. Kenapa tidak 8,5? Kenapa tidak 7,5? Kenapa tidak 12? Enggak ada jawabnya. Oke ya udah 8 lah daripada sepakat 8. Yang penting across the board. 1. Kadang-kadang udah 24 jam diskusi ya udahlah kita ngitung jendela jumlah di Basel Room ini berapa. Itu adalah kesepakatan-kesepakatan yang harus dicapai. Jadi kita ya harus paham kepentingan kita apa di situ. Selama kita nggak punya kepentingan dan nggak berimbas, ya udahlah silahkan berdebat daripada kita juga ikut ribet. Ya kita nggak punya kepentingan. International Active Bank, bank kita tidak internationally active. Yang kedua, ya berkaitan dengan keputusan-keputusan yang kaitannya net zero emission. Ya kita mau apa pasti diputus disepakati ya. Net zero emission kapan? Dan kita mau nggak setuju juga nggak bisa, semua setuju, ya kan? Ya udah, tinggal kita back home. Apa yang kita lakukan? Paling-paling yang kita negotiate adalah, oke, kita we need prerequisite. Kita perlu waktu yang lebih lama, ya. Lantas kita tolong kita nggak punya expertise, tolong kita nggak punya investor yang kuat, tolong paling-paling begitu karena globally ini sebenarnya isu global, bukan isu Indonesia aja. Ya kalau kita suruh tadi Pak Arief untuk transisi ke net zero emission, biayanya besar banget, butuh waktu lama. Dengan APBN tidak mungkin. Kita tabelkan apa yang dilakukan internasional. Ya. Tapi kita ya untuk di tataran operasional kita memang harus membuat sesuatu, nggak usah nunggu. Ya, makanya kita membuat namanya Sustainable Finance Roadmap. Ya. Bahkan roadmap itu mulai tahun 2015. Ya. Itu roadmap mungkin sekedar untuk orang sadar,
untuk paham. Itu pun belum tentu semua bisa paham. Ada roadmap kedua. Oke lah, kita paksa aja dengan yang namanya supaya bahasanya sama. The same language itu dengan sesuatu yang kita sebut taksonomi. Global diskusi nggak selesai-selesai. Ya udahlah, kita maju aja dengan national taxonomy. Ya supaya kita bahasanya sama, mana yang kita kategorikan green, mana yang tidak kategorikan green. Ya. Otomatis yang green dapat insentif lah. Ya. Yang tidak green ya jangan dapat harap insentif. Ya. Nah, dan ini juga barangkali tidak sesuatu yang betul-betul benar, tapi at least kita maju. Ya. Begitu maju, ya udah. Kalau ada hal-hal yang perlu discussion, ya kita discuss. Makanya dalam green taxonomy kita sebut ya 1.0, karena nanti mungkin ada 1.5 ya, version. Karena kita harus maju discussion. Dunia juga enggak maju-maju ya. Nah, sehingga berkaitan dengan kenapa tidak cepat ya. Orang-orang mengeluarkan surat utang yang tergolong green ya. Sudah ada sih ya. Tapi ya insentifnya apa? Insentif tidak mungkin itu dari satu lembaga aja. Bisa dari tax, bisa dari lembaga lain, ini bisa ada carbon certificate ya. Kalau ada carbon certificate terus kalau dapat diapain? Kan gitu kan. Dijual. Dijual kepada siapa? Isunya carbon market ya. Kalau dijual over the counter dengan orang lain, harganya gimana? Enggak standar. Sehingga carbon market, dan ini sesuatu yang tidak gampang. Tapi keep going, dan saya rasa pemerintah sudah mempunyai roadmap, ada working group itu bagus, dan saya rasa ini bagus sebenarnya. Isu yang ini juga diplomasinya luar biasa, saya rasa. Ya karena memang kita juga nggak mau kita terlalu maju, tapi perusahaan kita mati semua, ya nggak bisa. Ya kan? Itu PLN kita, ya. Beberapa private company. Itu gimana? Kan kita nggak bisa kita maju tapi terus ditutup, nggak bisa gitu. Nah ini jadi memang ini diplomasi ini sangat art-nya banyak ya. Art-nya banyak, tapi tadi saya ingin menyampaikan bahwa ini collaboration antara pemerintah, private sector, dan bahkan internasional. Tidak bisa saya terkesan pidatonya Prince Charles yang mengenai ini luar biasa. Mungkin bisa di Prince Charles on the COP and the COP26. Luar biasa, ini sangat inspiring dan ini menyadarkan kita semua. Dan mulai dari yang kecil-kecil kita mulai ya bahwa kalau punya kredit mobil yang berbasis elektrik, pajaknya pasti lebih murah, ya kan, dikasih insentif soalnya. Ya. Di samping itu kalau punya bank memberikan kredit mobil atau motor berbasis elektrik, capitalnya lebih murah. Nah mulai yang kecil-kecil itu, ini sudah kita mulai. Bahkan sekarang orang udah antusiasme untuk pakai electrical car, ya karena memang tax insentifnya ada, luar biasa. Mungkin mudah-mudahan bahkan sekarang ada impres bahwa Pemda harus menggunakan mobil listrik. Tapi ya memang karena jumlahnya masih sedikit, harganya masih terlalu mahal, kita ngerti itulah. Ya mestinya sofa ke depan akan murah itu. Nah banyak hal diplomasi ini kadang-kadang is not about dengan global juga, kadang-kadang di dalam kita ini juga gimana supaya artikulasi dan diplomasi kita itu bisa mengena di masyarakat dan seluruh pelaku, ya baik swasta maupun pemangku kepentingan. Saya rasa bagus sekali, jadi kita tidak terlalu, yang penting kita mulai, ya dan tentunya insya Allah akan bisa berjalan dengan baik ke depan. Makasih, sorry agak terlalu lama. Terima kasih banyak Pak Wimbo ya, ini menceritakan dari konteks globalnya sampai di Indonesia, karena sekarang juga lagi banyak dibicarakan tata kelola keuangan dunia yang baru ya, gimana dengan masalah banyak negara
terjebak pada hutang gitu ya, sampai pada nanti di tingkat nasional kita bagaimana kita bisa resilient ya, lembaga keuangan dan mendukung sustainability ini, dan membuat ini nggak di-coupling ya antara keberlanjutan dan ekonomi, gimana caranya semua seiring sejalan ya. Terakhir saya ingin bertanya pada Pak Sumadi nih Pak. Nah ini Bapak dengan pengalaman menjadi duta besar di negara partner dagang utama kita juga Pak ya. Ini gimana Pak peran diplomat nih untuk bisa menjadi garda terdepannya untuk investasi masuk ke kita atau kita juga ekspansi keluar. Ini situasinya seperti apa dan apa PR-nya gitu ya. Apakah misalnya sejauh ini fasilitasinya kayak pitching segala macam itu mungkin bisa diceritakan oleh Pak Sumadi. Ya, silakan Pak. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini akan saya mulai dengan, saya menambahkan sedikit tadi masalah yang pertama kali diraise oleh Ibu pada Pak Jerry mengenai masalah non-tarif barrier. Ini sebetulnya sudah to a certain extent teratasi dalam pengertian begini. Salah satu non-tarif barrier yang sering digunakan itu adalah standar. Ya. Kita tidak bisa memaksa negara lain, orang lain untuk menurunkan standarnya. Ya kan? Tidak bisa kita. Apa yang kita bisa adalah, kalau memang kita mau berteman, partnership, kamu bantu saya melalui capacity building cooperation untuk menaikkan standar saya. Nah ini salah satu item dari diplomasi supaya jadinya level. Karena itulah sekarang yang dulu biasa disebut FTA dengan komponen capacity building cooperation yang sekarang menjadi harus menjadi bagian dari negosiasi perdagangan, itu namanya sekarang SEPA. This is actually the difference. Yang kedua, tadi betul ada dua hal yang disebut oleh Pak Wimbo dan Pak Arief tadi mengenai kepentingan nasional. Ya, kita bernegosiasi itu harus terus ingat kepentingan nasional kita. Ya. Dua hal saya ingin komen. Saya kira satu menambahkan sesuatu ya. Saya setuju sepenuhnya bahwa patokan dari diplomasi itu adalah memperjuangkan kepentingan nasional. Tetapi sebagai orang yang berjuang, itu kita nasional itu tidak hanya sendiri. Tadi Pak Bimbo sudah mengatakan orang lain juga punya kepentingan. Dan di kalangan masyarakat internasional ini sudah ada banyak sekali aturan-aturan yang disepakati bersama. Jadi seorang negosiator, seorang yang bertugas di diplomasi, tugasnya itu adalah menserasikan kepentingan nasional dengan international commitment. Karena kita mempunyai komitmen internasional yang harus kita respect, kita taati. Bagaimana kita menyerasikan kepentingan nasional ini dengan aturan internasional yang sudah kita setujui, itulah seninya salah satu diplomasi. Yang kedua, kepentingan nasional. It is easier said than done. Kalau kebetulan ini Pak Menteri mesti sudah tahu dimanapun, apalagi yang bertugas dalam satu instansi yang bertugas untuk koordinasi, akan tahu betul betapa susahnya untuk merumuskan kepentingan nasional. A very difficult, much easier said than done. Saya ingin menceritakan satu hal yang sekarang menjadi satu contoh klasik, yaitu waktu kita berunding dengan Pakistan untuk preferential trade agreement.
kita minta Pakistan untuk menurunkan tarif CPO. Importnya Pakistan CPO bukan main besar ya. Dan kita minta mereka menurunkan tarif. Mereka mau asal kita mau menurunkan tarif dari Kino Orange, jeruk. Dan itu cuman kecil sekali import kita dari mereka. Jadi kalau hitung-hitungan nalar, itu mestinya harus kita iakan karena memang kita dapat jauh lebih banyak daripada apa yang harus kita bayar gitu kan. Tapi nyatanya itu perlu 9 bulan Bu, di antara kita sendiri untuk menyetujui rekan yang bertugas untuk menjaga jeruk ini setengah mati menjaganya Bu. Dan dengan argumen yang sangat menyentuh hati. Pak Tom akan masih ingat argumen dia. Pak, kalau CPO itu yang untung perusahaan besar Pak. Tapi kalau Kino Orange ini yang akan mati adalah petani-petani kecil. Gimana kita mau counter argue itu? Jadi it's not that easy. Untuk menentukan apa sih sebetulnya kepentingan nasional itu. Ya. Itu nanti terakhir akan saya sampaikan saran karena waktunya juga sedikit. Satu lagi yang ingin saya tambahkan adalah negosiasi yang berakhir dengan satu persetujuan is one thing. Kita sudah punya berapa persetujuan tadi, Pak Jerry menunjukkan, saya juga punya tatanan di sini. Tetapi it's not the end of the story. Itu harus diikuti dengan pemanfaatan persetujuan itu. Persetujuan sudah ada, kalau itu tidak dimanfaatkan ya tidak ada gunanya. Jadi ibarat suatu menegosiasikan dan berdiplomasi untuk mencapai satu persetujuan, itu one thing. Itu seperti bikin jalan tol. Tapi kalau kepada siapa jalan tol dibikin itu tidak yang mau lewat, ya sudah. Nah sekarang Pak Tom masih ingat dari berapa persetujuan tadi, pemanfaatannya bagaimana? Ngitungnya gampang kok. Berapa yang pengusaha kita yang menggunakan itu bisa dihitung dengan berapa yang minta certificate of origin. Ya, yang mengurus certificate of origin. Jadi nampaknya kita harus masih mensosialisasikan untuk, I don't want to say to educate, karena mereka adalah orang-orang pinter, untuk lebih percaya diri untuk memanfaatkan persetujuan itu. Ini yang menjadi negosiasi persetujuan itu one thing, tapi pemanfaatan itu masih harus dikerjakan. Gitu. Ini yang penting, tapi saya akan kembali ke apa yang seharusnya kita bahas di sini adalah apa yang kita alami sekarang. Kesulitan dunia sekarang ini, itu a lesson learned adalah bahwa hubungan ekonomi itu sekarang terkaitnya bukan main dengan hal lain. Jadi masalah kesehatan sosial sampai yang terakhir masalah yang mungkin 10 tahun yang lalu tidak terpikirkan bagaimana geopolitik bisa begitu eratnya terkait dengan masalah kesulitan ekonomi dunia. Nah, apa yang harus kita renungkan dari situ adalah kelemahan yang sampai sekarang masih terus saya kira dialami oleh semuanya adalah koordinasi. Koordinasi itu kelihatannya begitu gampang, tapi adalah masalah yang paling susah, yang harganya paling mahal dalam birokrasi. Apalagi sekarang ini mungkin karena pembagian tata negaraan kita mungkin sudah harus ditinjau kembali adalah koordinasi itu sampai sekarang harus hanya
dikoordinasikan antara sektor yang sama. Nah sekarang dengan meluasnya keterkaitan atau interrelationship antara masalah ini, saya kira misalnya sekarang Kementerian Koordinator Ekonomi tidak lagi bisa mengkoordinasi hanya komponen-komponen pemerintahan dari bidang ekonomi. Juga politik sebaliknya begitu. Geopolitik itu sangat tergantung pada geoekonomi, di mana negara yang ekonominya kuat. Jadi koordinasi bidang Polka misalnya itu tidak hanya harus mengundang KL-KL yang satker-satker yang di bawah koordinasinya. Ini yang ingin saya sampaikan, saya pesankan, saya sudah orang pensiun, jadi saya dengan lugas bisa menyatakan ini, tolong perbaiki koordinasi. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak dengan berakhirnya ya jawaban dari Pak Sumadi, berakhir pula talk show kita hari ini. Ini memang saya udah bilang nih ke panitia, nggak mungkin di 1 jam 10 menit kita bahas semua ini ya. Bahkan nih mohon maaf kepada teman-teman, rekan-rekan, ini kita harus cut sesi untuk tanya jawab ya. Dan saya juga mungkin tidak akan menyimpulkan dari sini untuk nanti supaya acara berikutnya berlangsung tepat waktu. Tapi saya mengucapkan banyak terima kasih ya Pak Arief, Pak Wimbo, Pak Sumadi, Pak Tom Lembong atas kesediaannya ke sini. Ini insya Allah jadi insight buat kita, dan ini teman-teman yang hadir di sini banyak yang dari generasi muda supaya terbuka wawasannya dan tahu mau kemana ya Indonesia ke depannya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Aplaus untuk kita semua. Ya.